Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara, ada yang tahu nggak di luar cuacanya kayak gimana? Panas atau hujan? Hujan. Oh hujan, tahu ya. Saya pikir yang lagi main musik sini nggak tahu. Karena tadi panas sebenarnya, pas saya kesini aja masih panas, tiba-tiba hujan deras banget di depannya. Ya, hari ini banyak kursi kosong ya, saya lihat ya. Tapi nggak apa-apa ya. Apa mungkin karena tahu yang khotbah saya gitu ya? Jadi kosong. Oke, enggak itu ini aja sih saudara ya. Cuaca. Itu rendah hati katanya. Enggak. Ya, oke. Bersyukur ya kita semua ada di sini. Saya percaya kita datang dengan hati yang mau mencari Tuhan, mau bersekutu dengan saudara-saudari kita dalam Kristus. Saya percaya yang datang dengan hati yang demikian pasti nanti dipuaskan, pulang mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita masih di tema ya, kita ikutin tema yang sudah ditetapkan oleh Rock dari pusat. Tema bulan ini itu adalah Godfidence in Influence. Keren ya. Godfidence in Influence. Ada kan PPT-nya kan bisa dipasang. Ada yang tahu nggak kira-kira Godfidence itu artinya apa sih? Coba boleh kalau ada yang tahu boleh angkat tangan gitu jawab. Godfidence apa aja artinya? Oh. Apa artinya Godfidence? Ada yang tahu? Nggak tahu? Coba cari di kamus, coba cari kamus. Oh nggak ada. Iya ternyata nggak ada di kamus. Apa artinya Indah? Percaya diri dalam Tuhan. Iya, kepercayaan diri dalam Tuhan. Oke benar. Itu yang diajarin ya kita ya beberapa minggu ini oleh pengkhotbah kepercayaan diri dalam Tuhan. Godfidence itu dari dua kata. Kata apa? Saudara ada yang tahu? Hah? Dari kata confidence katanya Ben. Terus ada satu lagi dari kata apa lagi? Dari kata God ya, jadi digabung God itu Tuhan sama kata confidence. Confidence itu artinya kepercayaan diri ya. Nah kalau Godfidence ya udah kira-kira aja lah ya saudara ya, artinya kepercayaan diri dari Tuhan gitu ya. Ini kata-kata keren sebenarnya ya. Seringkali sekarang ini kita sering ada kata-kata keren gitu ya. Jadi biasalah ya orang kita orang Indonesia tuh suka yang keren gitu ya. Kayak kalau teman-teman saya dulu waktu saya kerja di Jakarta, ayo kita makan di K5 gitu kan, keren ya K5 ya. Padahal maksudnya kaki 5 gitu ya, abang-abang gitu yang gerobak gitu kan K5 gitu. Oh dibilang kita makan di Amigos yuk, Amigos agak minggir got sedikit gitu kan. Agak minggir got sedikit. Nah, jadi orang Indonesia tuh memang suka yang keren-keren gitu ya. Jadi ini salah satunya nih ya Pak Arifin, aku nggak tahu mungkin kayaknya Pak gembala senior kita membuatnya supaya keren gitu ya, Godfidence gitu ya, menjadi confidence, kepercayaan diri dari Tuhan gitu ya. Nah, Godfidence in influence masih berbicara mengenai influence seperti pasang hari ini pastor. Saya baru sadar kita mestinya kan ada backdrop ya. Hari ini gak dipasang, baru sadar. Saya yakin aja lihat ke belakang, ternyata gak ada. Kan tahun ini the year of kingdom apa? Influence ya, influence itu artinya pengaruh, dampak. Kingdom influence itu dampak pengaruh kerajaan Allah. Nah ini masih nih Godfidence in influence ya, udah diartikan sendiri. Coba mungkin kita bisa lah ya. Jadi kepercayaan diri dalam Tuhan untuk membawa dampak gitu ya. Apa mungkin ada yang nggak percaya diri gitu ya dalam Tuhan gitu ya, sampai harus dibuat tema gitu ya, membawa dampak yang positif, membawa pengaruh yang positif. Jadi kepercayaan diri dalam Tuhan atau kepercayaan diri karena Tuhan ada di hidup kita, itu yang saya artikan dari kata Godfidence ini. Ya mungkin kadang manusia lemah gitu ya, lupa bahwa ia diciptakan untuk melakukan perbuatan baik, berdampak, berbuah. Ya ini manusia memang kelemahannya suka lupa ya saudara ya. Jadi bukan faktor U saja ternyata, saya sudah membuktikan anak-anak saya juga suka lupa ternyata. Jadi kalau kita ngomong faktor U, saya nggak setuju sekarang saudara ya. Jadi mereka, anak-anak saya juga suka lupa ternyata saudara ya. Lupa harus cuci piring, lupa harus sapu gitu ya. Mereka sering lupa.
Ya, jadi bukan faktor U. Oke, jadi yang udah berumur di atas 40 tenang, itu bukan faktor U, oke? Kita memang semua orang kita perlu diingatkan, amin. Makanya itu kita perlu, firman Tuhan berkata jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, gitu ya. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, disebut begitu di firman Tuhan. Tapi kita harus semakin giat melakukannya, semakin giat. Ya, kita sadarlah kalau kita ini manusia memang punya kelemahan. Kita perlu untuk diingatkan terus. Amin, saudara. Nah, ayat kuncinya dalam bulan ini adalah Filipi 4 ayat 13. Saudara, kita suka banget ini ayat ya. Sama-sama kita katakan ya, ayat ini 3, 2, 1. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, bahasa Inggrisnya, I can do all things through Christ which strengthen me. I can do all things through Christ which strengthen me. Nah, di sini kuncinya nih ada dikata di dalam Dia, saudara ya. Di dalam Dia baru kita bisa menanggung segala perkara. Di dalam Dia baru kita can do all things, gitu ya. Kuncinya di dalam Dia ini. All things yang jadi kuncinya itu ya saudara ya, di dalam Dia. Kata segala itu saya kasih merah ya, warna merah itu ada 3 kata di situ. Segala kutanggung di dalam Dia, gitu. Kata segala artinya semuanya. Amin saudara, semuanya. Kalau bahasa Inggrisnya I can do all things berarti semuanya gitu yang ada di hadapan kita, yang menurut kita sulit, apa semua itu kita bisa melaluinya. Kita bisa menanggungnya, amin saudara. Gak ada memilih-milih segala, itu artinya semuanya ya. Nah itu dan perkara dapat kutanggung. Kalau bahasa Inggrisnya I can do it gitu ya, kita bisa melakukannya. Itu artinya itu dibuat bisa sama Tuhan gitu ya, dimampukan. Kemudian di dalam Dia yang memberi kekuatan, Dia memberikan kekuatan, memampukan kita, amin saudara. Memberikan damai, amin. Bukankah itu dia di tengah badai yang bergelora ada damai sejahtera? Bukankah itu janji Tuhan? Bukankah itu manfaat dari kerajaan Allah yang ada dalam kita, saudara? Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, amin. Ada kerajaan Allah itu bukan mengenai makanan dan minuman, firman Tuhan berkata begitu. Tapi kerajaan Allah itu mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, hal itu yang memampukan kita, amin saudara. Kemudian jadi di dalam Dia, kata yang berikutnya yang saya kasih merah itu di dalam Dia. Itu karena kita punya iman di dalam Tuhan, amin saudara. Kita punya iman di dalam bukan di dalam manusia ya saudara ya. Dan saya harap kita semua jangan mengandalkan manusia, tapi kita percaya sepenuhnya, yakin di dalam Tuhan. Dia adalah Allah pencipta segalanya, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Dialah yang awal dan yang akhir. Dia pencipta semuanya. Ya, jadi kalau kita taruh kepercayaan kita, keyakinan kita di dalam Dia, maka dikatakan Ibrani 6 ayat 19, Dia adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, amin. Ada yang tahu apa arti sauh? Jangkar. Ya, kalau kapal besar ditaruh jangkar, diturunin ke bawah, aman ya. Dia udah nggak gerak-gerak, dia nggak bakal kena angin, nggak bakal kena gelombang gitu ya. Maksudnya mungkin dia goyang-goyang sedikit, tapi dia tetap di tempatnya. Jadi dikatakan kalau kita taruh keyakinan kita di dalam Dia gitu ya, jangan khawatir saudara. Dikatakan Tuhan adalah sauh yang kuat dan aman bagi kita, amin saudara. Haleluya, luar biasa ya Tuhan ya. Itu ada jaminan untuk kita di situ saudara. Itu yang perlu kita pegang. Nah, kita satu-satu deh ya saudara ya, lebih supaya lebih jelas lagi. Ayatnya hari ini itu aja yang tadi ya, yang tadi aja deh. Yang tadi. Nah, itu. Ayatnya ini aja ya. Saya nggak panjang-panjang hari ini.
mudah-mudahan. Nah, kata segala ini, segala tadi kan saya sampaikan tuh semuanya, segalanya, ya, yang jelek, yang baik, gitu ya, yang jelek, yang baik. Yang jelek tuh biasanya terjadi dalam hidup kita tuh dua macam aja, udah nggak banyak-banyak. Yang satu tuh memang Tuhan izinkan untuk menguji kita. Kita kan pastor pernah jelaskan mengenai cobaan dan ujian gitu ya saudara ya. Jadi untuk menguji kita supaya kita tuh semakin naik level lagi, semakin menyerupai Kristus lagi. Dan juga ada juga masalah atau hal-hal yang kita hadapi yang karena kesalahan kita sendiri. Seringnya itu sih kayaknya ya, kesalahan kita sendiri. Nah, masalah yang masalah yang kita hadapi itu segala hal yang kita tanggung gitu ya. Allah memberi kekuatan di dalam Dia, itu dua hal biasanya. Karena Tuhan izinkan untuk menguji kita, atau karena kesalahan kita sendiri, karena dosa kita sendiri. Nah, kalau contoh yang satu ya, kalau yang untuk menguji kita, mungkin kita tulus berbuat baik kepada orang tapi disalahartikan. Itu mungkin ya, jadi kita, aduh ini ada masalah nih, orang ini salah mengerti terhadap aku, padahal aku maksudnya itu berbuat baik gitu, baik sama dia. Nah, kemudian mungkin ada yang gosipin kita gitu ya, padahal kita lagi diam-diam, tenang gitu ya, kita nggak ngapa-ngapain, tapi ada aja yang gosipin, ngomongin hal yang jelek mengenai kita gitu ya. Nah, apalagi coba saudara pikirkan, apalagi masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita karena bukan salah kita sih, tiba-tiba masalah itu datang, pasti ada sih ya. Karena emang kita hidup di dunia yang berdosa gitu ya, yang memang jalan-jalannya dunia ini semakin lama semakin jahat gitu kan, dikatakan tidak semakin baik. Itu firman Tuhan berkata demikian. Jadi sekitar kita tuh banyak sekali hal-hal yang buruk terjadi, yang akhirnya kita kena imbasnya gitu. Nah, kalau contoh yang berikutnya, hal-hal yang terjadi yang masalah gitu dalam hidup kita yang karena kesalahan kita sendiri gitu. Ya mungkin masalah kita, ada masalah mungkin dikejar debt collector gitu ya, karena kita nggak berhikmat, mungkin pakai kartu kredit atau pinjol gitu ya, akhirnya nggak berhikmat untuk kebutuhan konsumtif, akhirnya kita nggak bisa bayar dan dikejar-kejar gitu, debt collector. Nah, itu kan masalah terjadi karena kesalahan kita sendiri. Nah, atau ini yang anak muda gitu ya, galau, depresi gitu karena putus pacaran gitu ya, karena putus pacar. Nah, ya galaunya berkelanjutan gitu ya, akhirnya nggak selesai galau terus gitu ya, ya nggak tahu, mungkin mungkin masalahnya bisa aja karena waktu pacaran mungkin terlalu jauh gitu berhubungannya ya, terlalu jauh berhubungan, jadi ikatannya itu sudah nggak wajar gitu kan ya, hubungan intim yang seharusnya dinikmati oleh suami istri begitu ya, setelah diberkati di hadapan Tuhan, nah dilakukan ketika pacaran, awalnya dosa gitu kan ya, itu berarti salahnya dia sendiri juga kan. Nah, hasilnya hubungan jadi nggak sehat. Ya gimana, dua menjadi satu. Nah, mereka belum diberkati, maksudnya nggak sah di hadapan Tuhan, tapi mereka ya dua menjadi satu gitu kan ya. Dan akhirnya hubungannya nggak sehat. Nah, orang belum siap komitmen udah bertingkah laku seperti orang menikah gitu kan, udah berani dan lain-lain. Nah, nggak heran jadi banyak masalah begitu ya, nggak heran jadi banyak masalah. Nah, orientasi prioritas jadi bergeser, yang harusnya dia prioritasnya karena melakukan dosa itu gitu ya, sehingga prioritasnya bergeser. Masalah timbul macam-macam gitu. Akhirnya semua aspek kehidupan terpengaruh gitu, kena dampaknya gitu. Nah, jadi itu beberapa contoh gitu ya saudara, tadi masalah yang kita bikin sendiri gitu ya. Tapi ingat saudara, janji Tuhan dalam segala hal, Tuhan apa tadi Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku ya. Tentunya harus di dalam Dia ya, nanti kita akan bahas itu ya, di dalam Dia tentunya harus mau bertobat dan kemudian mengakui kesalahan, itu ada harapan di dalam Tuhan. Amin saudara. Nah, jadi kelemahannya manusia itu suka merasa kuat gitu ya, suka merasa kuat, merasa dia mampu gitu ya, akhirnya santai aja gitu. Nah, padahal
kita semua saya percaya tuh belum ada yang sempurna ya kan saudara ya. Kalau udah sempurna udah nanti. Ya kita masih proses semua saudara ya di dunia ini, masih proses sampai akhirnya kita menyerupai Kristus kalau kita mau diproses gitu. Dan satu dengan yang lain mungkin kita punya kelemahan yang berbeda. Mungkin ada satu teman kita yang kelemahannya hal-hal ini gitu. Kemudian ada yang hal lain dalam hal dalam hal A dia kuat, tapi dalam hal satu lagi dia lemah mungkin. Jadi beda-beda setiap kita mempunyai kelemahan yang berbeda-beda. Nah, tapi ya saudara, oleh karena itu ada dosa-dosa tertentu tuh yang harus kita tuh lari gitu darinya ya. Mungkin kalau yang si satu orang ini dia kalau dosa seksual mungkin dia kuat gitu ya. Tapi dosa mengenai itu belanja, dia suka belanja, misalnya gaya hidup konsumtif, nah itu dia harus lari dari itu gitu ya. Kalau perlu kita tuh harus memutuskan hubungan gitu dari itu, misalnya kayak udah nggak usah punya kartu kredit, si A ini apa segala macam gitu ya. Nah contohnya si Yusuf, kalau saudara tahu cerita Yusuf gitu ya, dia digoda terus setiap hari oleh si istri Potifar gitu kan ya. Dan Yusuf nggak diem aja, dia apa yang dia lakukan saudara? Dia lari gitu ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang mana merupakan kelemahan kita, di mana kita tuh harus benar-benar ambil tindakan yang tegas gitu dan lari daripadanya. Udah nggak usah mendekat-mendekat gitu, udah nggak usah coba-coba, udah nggak usah merasa kuat gitu, udah sadari gitu kelemahan kita. Semua manusia ada kok kelemahan gitu ya saudara ya. Jadi kita tuh harus mengenali diri kita gitu ya saudara, kelemahan kita tuh ada di mana gitu. Deket-deket sedikit pun jangan, kalau perlu gitu ya, sama hal-hal yang resiko bisa membuat kita jatuh gitu. Kalau perlu putuskan hubungan dengan teman-teman yang berisiko membuat kita jatuh. Kan karena ada nih orang-orang yang terus alasannya, aku ikutan teman-temanku semua misalnya ngerokok, jadi yang ngerokok gitu kan ya. Teman-temanku semua seks bebas, itu suatu hal yang biasa, ya udah aku ikut-ikutan gitu ya. Jadi kan ada teman-teman yang seperti itu gitu ya. Kalau perlu kita putuskan hubungan dengan orang yang seperti itu. Kan firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah itu ada hal-hal dimana kita tuh harus tegas gitu. Kalau perlu putuskan akses ke hal-hal yang menggoda kita untuk terus berdosa gitu. Karena orang-orang itu akan terus ada gitu ya saudara ya. Internet akan terus ada, bakal ada terus ya. Situs-situs nonton film, Netflix, video dan lain-lain itu akan terus ada gitu. Situs-situs pornografi akan terus ada. Dan ketika kita lemah, mudah untuk kita jatuh lagi ke dosa yang sama. Nah, lalu siapa yang salah saudara? Kalau kayak gitu, yang salah situs-situsnya. Yang salah siapa? Orang-orang itu yang ngajakin, yang kasih contoh, ngajak saudara untuk ini. Pasti yang salah nanti, yang kena batunya nanti siapa saudara? Mereka? Bukan. Kita sendiri yang kena batunya. Ya kan saudara ya? Kadang-kadang nih kalau misalnya ada teman-teman yang nggak benar, terus anak saya bergaul sama mereka, kadang marah. Saya pengennya tuh, kalian jangan ngajak-ngajakin dong anakku gini-gini gitu kan ya. Tapi ya gimana ya, maksudnya yang salah nanti kalau sampai kenapa-napa, dianya kena masalah, jatuh, yang kena getahnya ya dia sendiri gitu kan ya. Yang kena getahnya itu yang melakukan tindakan berdosa itu sendiri, bukan yang ngajak-ngajak, bukan yang kasih contoh yang buruk, bukan gitu ya. Jadi dia sendiri, orang itu sendiri, yang nanti yang kena hukuman juga orang itu sendiri, begitu kan ya. Dia yang mengalami sendiri, dia yang merasakan akibatnya. Hubungan dengan sesama rusak, udah pasti deh. Pokoknya kalau dosa, namanya dosa, itu biasanya akar dari semua masalah yang ada di hidup gitu loh. Jadi kalau kita ada masalah, coba kita introspeksi dulu gitu ya, lihat dulu mungkin ada salah nggak ya, ada dosa nggak yang aku lakukan mungkin yang membuat hubunganku dengan ABCD rusak, yang membuat hubunganku dengan Tuhan kayaknya jauh gitu. Coba introspeksi dulu. Biasanya itu emang akarnya itu segala masalah itu dari dosa gitu.
Dosa itu merusak hubungan dengan sesama manusia, merusak hubungan dengan Tuhan, gambar diri juga rusak gitu ya. Nah kalau ada apa-apa bukan internet yang disalahkan, yang kena getahnya, tapi dia sendiri gitu ya. Bukan orang-orang yang pergaulan yang buruk itu yang disalahkan, tapi dia sendiri yang kena efeknya. Nah contohnya nih satu, saya baru baca artikel di internet kemarin gitu ya, mengenai kejahatan baru, ada nama baru, namanya kejahatan sekstorsi. Saudara, ada yang tahu nggak? Angkat tangan. Nggak tahu ya. Jadi itu istilahnya kejahatan sekstorsi gitu, gabungan antara seks dan apa torsi apa gitulah ya. Jadi itu seks sama ancaman, mengancam gitu, pemerasan itu istilahnya. Jadi gabungan antara itu. Nah itu saya baca nih, ada ibu-ibu di Tangerang Selatan, Tangsel, ditangkap karena dia melecehkan anaknya sendiri gitu. Anaknya, anak laki-laki masih kecil, masih di bawah 10 tahun gitu ya. Ibunya sendiri yang melecehkan anak itu sendiri, terus divideoin, terus viral gitu. Nah terus jadi sekarang ibunya ini ditahan gitu ya, nah ditahan, anaknya juga sudah diamankan gitu ya. Nah ternyata ibu ini diancam, diperas gitu, diperas sama ada orang yang selama ini dia membangun hubungan sama orang itu. Ibu ini kayaknya ibu tunggal gitu, nggak ada suaminya. Nah dia diperas sama orang itu. Pertama itu dengan iming-iming ini ya, bukan pertama iming-iming ini, suka gitu, suka sama ibu ini. Terus ini apa namanya ya, artinya mereka membangun hubungan lah lewat Facebook gitu, lewat aku mau hubungan. Oh ibu ini merasa kayak disayang lah, ada yang memperhatikan dan lain-lain. Mulailah mereka melanjutkan ke tingkat yang lebih itu, dalam lagi hubungannya. Ada video, orang ini minta dikirimin foto-foto atau video-video gitu ya dari ibu ini, nggak pakai baju gitulah. Nah terus habis itu dikirim. Nah terus habis itu dipakai foto-foto itu, video itu untuk memeras ibu ini untuk minta uang, begitu saudara ya. Nah karena ibu ini nggak punya uang, akhirnya itu orang suruh ibu ini berhubungan sama anaknya. Terus habis itu divideoin supaya dia bisa jual itu ke situs-situs yang dark web gitu. Dia bisa jual video-video seperti itu. Nah jadi ini kejahatan modus baru, macam-macam saudara. Ada yang karena dengan percintaan gitu ya, kayak ibu ini tadi. Tapi ada juga yang kalau laki biasanya ditipunya untuk ini, investasi gitu. Diiming-imingin investasi yang besar gitu, ininya hasilnya. Pertama dikasih dulu hasilnya besar, akhirnya mereka ini lagi tanam uang lagi, lebih berinvestasi lebih lagi. Kemudian uangnya nggak bisa keluar, disuruh kirim foto video yang inilah, masa dia lagi berhubungan sama siapa disuruh foto videoin, kirim. Nah video itu akhirnya dipakai untuk meras gitu. Jadi ini ada ahli forensik yang dia ngomong di wawancara ya, di artikel yang saya baca. Dia bilang, saya sudah menangani kasus sekstorsi ini, ada mulai dari yang diperas 700 juta sampai yang diperas 7M. Jadi udah banyak gitu. Itu yang ketahuan saudara ya. Dan mereka yakin ini bukan sebenarnya banyak sekali yang nggak ketahuan, yang orang itu diem nggak mau ngaku, karena itu kan mungkin suatu yang pribadi yang mereka malu, aib gitu ya untuk diumumkan gitu. Dan ya modusnya itu biasanya dari sosial media saudara. Ini si bapak yang ahli forensik ini bilang, bapak ahli yang forensik itu dia bilang gini, dia ngincar korban-korban baik laki perempuan atau laki-laki gitu ya, yang menampilkan kerentanan mereka di media sosial. Jadi hati-hati juga saudara ya, media sosial. Nah kok bisa tahu ya mereka ya, karena katanya biasanya orang Indonesia tuh terlalu narsis, sedikit-sedikit ada masalah diekspos di medsos. Pelaku tuh mereka pinter, mereka pantau hal-hal seperti itu gitu. Itu dikatakan seperti itu. Dan jadi kecenderungan para korban yang diincar mereka yang kesepian dan sedang ada masalah. Nah,
mereka ini gampang terpancing, mereka bisa baca gitu loh dari situ. Terus jadi untuk meyakinkan korban, pelaku memberikan kenyamanan, ketenangan, rasa cinta gitulah, katakan gitu. Kemudian next stepnya pasti video seks call gitulah. Terus habis itu mulai direkam-rekam dan lain-lain. Akhirnya dipakai buat memeras, dan itu udah banyak sekali. Nah jadi ini kejadian ini sudah membuat banyak orang bunuh diri, saudara. Ya sudah banyak karena mereka sudah nggak tahu gimana lagi untuk, karena mereka sudah malu, akhirnya semua keluarga juga tahu, dan mereka juga mungkin dikecam apa segala macam sama orang-orang sekitarnya, mungkin gereja juga mungkin ya, dan banyak orang yang bunuh diri kasus seperti ini. Nah tapi kembali lagi ke Tuhan kita, saudara, yang punya pengharapan. Nah, kita ada di dunia ini untuk memberikan jawaban, amin, saudara, buat segala masalah-masalah dunia ini yang semakin rumit gitu, semakin rumit. Dan tapi janji firman Allah, Alkitab berkata, segala sesuatu bisa kutanggung, amin, saudara. Jadi saya tidak mungkin memang bakal berat sekali ya orang yang mengalami hal itu gitu ya. Tapi di dalam Tuhan ada harapan, di dalam Tuhan ada pemulihan, amin, saudara. Jadi kita jangan pernah putus asa, apalagi ya saudara ya. Jadi selama Tuhan masih berikan kita hidup, kita bisa kembali kepadanya. Oke, jadi kembali ke topik ini tadi, segala perkara dapat kita tanggung. Hanya Alkitab yang bisa menjanjikan hal tersebut, amin, saudara. Hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ada jaminan itu. Kemudian kita lanjut ke kata berikutnya, yang tadi boleh di next dulu. Next ya, ini tadi segala sesuatu ya. All things. Mau itu karena Tuhan izinkan, atau mau itu karena dosa kita atau kesalahan kita bisa tanggung di dalam Dia, amin, saudara. Oke, next adalah dapat kutanggung. Dikatakan dapat kutanggung, artinya atau arti kata lain, I can do all things, kan bahasa Inggrisnya ya, dapat kulakukan. Segala sesuatu harus kita hadapi, harus kita tanggung. Yang nanggung siapa, saudara? Kita, ya saudara ya, harus kita. Yang hadapin siapa, saudara? Kita, bukan Tuhan ya. Tuhan berikan kekuatan bagi kita, amin, saudara. Asal kita percaya apa yang Dia katakan itu ya dan amin ya, dan janji-janjinya ya untuk kita. I can do it gitu ya. Jadi yang harus nanggung kita, saudara ya. Jadi jauhkanlah dari kita untuk keinginan untuk lari dari masalah, saudara. Karena firman Tuhan berkata kita tanggung, kita yang menanggung, bukan Tuhan gitu ya. Kita yang menjalani di dunia ini, amin, saudara. Amin. Baik hal-hal yang disebabkan oleh dosa kita atau kesalahan kita sendiri maupun tidak, itu harus kita hadapi, amin. Semua masalah perlu kita hadapi. Kita nggak bisa minta, Tuhan, Engkau yang menghadapi debt kolektorku gitu ya, terus kita berdoa aja dalam kamar gitu ya. Nggak bisa gitu, saudara ya. Harus kita yang hadapi biar beres ya, saudara ya. Kalau kita kabur terus berharap ada mujizat, malaikat datang dan menutup matanya, mungkin yang nanti nggak beres-beres, saudara ya, masalah kita. Nah, firman Tuhan bahkan berkata ya di Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi bila ada masalah terjadi, saudara, dalam hidup kita, entah itu karena dosa kesalahan kita atau bukan, ingat ayat ini dan katakan pada diri kita sendiri, Tuhan sedang ajarin aku sesuatu, amin. Itu sikap kita, itu pola pikir kita yang benar. Tuhan sedang ajarin kita sesuatu. Apa yang mesti perlu aku perbaiki dalam hal karakter, sifat gitu. Tentunya kita tahu ya, tujuan akhir kita serupa seperti Kristus, amin, saudara. Jadi
Setiap kali ada masalah datang, coba kita pikir gini, Tuhan lagi ajar. Tuhan mengajar anak yang dikasihinya. Amin, saudara. Nah, kita kalau ke anak-anak kita, ibu-ibu mungkin yang punya anak, orang tua yang punya anak, kalau kita sayang sama anak kita, kalau anak kita buat salah, kita ajarkan, kita kasih tahu kan ya. Kalau kita udah diem, artinya kita udah capek deh, udah terserah deh gitu ya. Kalau anaknya terlalu kadang-kadang mungkin kita sampai pada titik itu karena anak, tapi Tuhan kita enggak. Amin, saudara. Ya. Selama kalau kita mengalami masalah, artinya kita masih disayang Tuhan. Amin, saudara. Dia mau kita naik level, dia mau kita memperbaiki karakter-karakter kita yang masih tumpul, masih nggak baik gitu. Selalu ingat itu, seperti Mazmur berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan, supaya kita semakin mengenal Kristus. Kristus gak tinggalin kita sendiri kok, saudara ya. Kalau ingat ayat Yesus berkata, belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Pikullah kuk yang kupasang. Jadi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pikul itu dengan sukacita. Amin, saudara. Dan belajar kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi orang yang rendah hati akan dihormati, orang yang sombong akan mengalami kehancuran. Itu firman Tuhan berkata demikian, saudara ya. Jadi kalau kita mau segala masalah yang ada, kita lihat dengan kacamata agar kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan, itu diperlukan kerendahan hati. Kalau orang yang sudah orang yang nggak rendah hati, dia nggak mau terima, saudara ya. Kalau ditegur, kalau mengalami masalah, kenapa Tuhan? Kenapa aku? Gitu kan ya. Kenapa aku mengalami hal ini? Gitu. Nah, itu kita perlu rendah hati, saudara ya, melihat segala sesuatu itu. Kalau Tuhan ajar, kalau Tuhan kasih kita mengizinkan masalah segala sesuatu itu untuk kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Belajar dari Kristus yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan dihormati. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Itu orang-orang yang gak rendah hati, pasti nanti ada kejatuhan ya. Nah, kita salah satu menurut saya yang mudah sekali untuk manusia itu juga mudah sekali sombong gitu ya. Mungkin gak semua kelemahannya itu gitu, saudara. Tapi firman Tuhan ada 22 kali berbicara mengenai kerendahan hati dibandingkan dengan keangkuhan, kesombongan. Amsal 11 ayat 2 berkata, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati dikatakan dia orang yang berhikmat. Amsal 29 ayat 23 berkata, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Ya mungkin lebih mudah untuk sombong gitu ya, lebih sulit untuk rendah hati gitu ya, saudara ya. Jadi kalau orang rendah hati itu akan menuai pujian. Firman Tuhan berkata demikian. Mungkin gak langsung saat itu, mungkin kamu rendah hati, kamu kayak jongos gitu ya, kayaknya kadang-kadang begitu seolah-olah. Tapi nantinya orang akan melihat, oh luar biasa orang itu ya, dia mampu untuk rendah hati, padahal situasinya mungkin sulit gitu. Orang yang rendah hati itu sadar bahwa dirinya adalah manusia yang tidak sempurna. Orang yang rendah hati itu selalu mau belajar. Amin. Amin. Nah, lanjut lagi saudara, dari ayat kita tadi, segala sesuatu dapat kutanggung, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kata yang terakhir yang saya kasih tanda merah tadi adalah di dalam Dia. Ini dia, saudara, klausul yang terpenting, saudara, di dalam Dia. Kalau bahasa Inggrisnya through Him, melalui Dia, gitu ya. Dikatakan kalau dari arti kata aslinya, dari kata di dalam Dia itu berbicara mengenai posisi, keberadaan kita, status kita di dalam Tuhan, oleh Tuhan, karena Tuhan, kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan, sepenuhnya di dalam Tuhan.
Tuhan kita itu tadi Allah pencipta segalanya. Dikatakan dia sauh yang kuat dan aman. Habakuk 3:17 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Oke, ini Habakuk ya. Habakuk berkata bahwa sekalipun ini gagal, itu ada masalah, ini error gitu ya. Sekalipun kayaknya kesulitan keuangan terus misalnya, ini apa masalah gitu ya. Tapi kita yang terpenting adalah dia di dalam Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan dia, Tuhan yang menyelamatkan dia. Kemudian Roma 5 juga berkata mengenai di dalam dia ini saudara ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Ini berbicara mengenai karena kita sudah ditebus oleh Allah, amin saudara. Kita sudah dibenarkan. Dan itu suatu pegangan kita yang paling kuat. Amin saudara. Jadi itu tadi di dalam dia itu adalah klausul yang paling penting. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Amin saudara. Harus itu penting saudara ya. Mungkin kita bisa menanggung dengan kekuatan kita sendiri, tapi itu ada batasnya. Amin saudara ya. Jadi kita harus berpegang, bergantung, mengandalkan Tuhan saja. Segala sesuatu di dunia ini bersifat fana, bersifat sementara, tidak kekal. Namun kalau pengharapan kita, kekuatan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita hanya pada Tuhan, hanya di dalam Dia, maka itu adalah pegangan yang paling pasti. Amin saudara. Yang paling aman, yang paling kokoh, yang kekal. Dia sauh yang kuat. Sauh itu jangkar. Sauh itu fungsinya kalau saya lihat dari kamus, itu adalah untuk secure firmly, mengamankan dengan kuat. Allah kita nggak bakal goyah, batu karang kita teguh. Amin. Ada seorang teolog berkata ya, namanya dia Robert Hill. Next. Robert Hill. Dia berkata begini. Put strong faith in a weak bridge and you might fall. Weak faith in a strong bridge will get you across a chasm. Jadi dia katakan begini. Kalau iman kita kuat, kita merasa kuat gitu ya. Tapi kita berimannya pada jembatan yang lemah, ya. Di sini jembatan yang lemah berbicara mengenai dunia ini, manusia yang nggak kekal, kepercayaan dunia, ajaran dunia, janji dunia, motivator yang tidak takut Tuhan, ya. Kalau kita taruh iman kita, kepercayaan kita di atas jembatan yang lemah, kita akan jatuh, gitu. Kita akan terjun bebas ke jurang, gitu. Tapi kalau iman kita yang meskipun kecil, tapi kalau itu berimannya kepada Allah yang punya kuasa, Allah yang berkuasa, Allah pencipta segalanya, maka kita pasti akan bisa melewati. Karena jembatannya itu, dasarnya itu Allah pencipta segalanya. Amin saudara. Dia gak bakal goyah. Dia adalah batu karang kita yang teguh. Nah, tadi ya jembatan yang lemah itu maksudnya kalau kita iman tapi pada hal-hal yang fana gitu ya, manusia, filosofi dunia yang tidak kekal,
koneksi-koneksi mungkin, koneksi-koneksi kita itu pas kita nggak akan kuat gitu ya saudara, kita nggak akan sampai ke tujuan kita. Keyakinan, kepercayaan kita ada pada Allah yang kekal. Amin saudara. Godfidence, pencipta dunia ini, yang sudah mengenal kita bahkan saat kita masih bakal anak, dia sudah mengenal kita. Dia yang awal dan yang akhir. Bayangkan saudara ya, Allah yang sedemikian besar ini berkenan membuat perjanjian dengan kita. Suatu perjanjian darah, dimeteraikan oleh darah Kristus. Artinya itu perjanjian gak bakal tergoyahkan. Dia memilih kita sejak dunia dijadikan. Dia menebus kita, dia membenarkan kita. Kemudian dia gak membiarkan kita sendiri. Dia mengutus Roh Kudus, penolong bagi kita, menyertai kita sampai pada kesudahannya. Jadi saudara, dari posisinya Tuhan, perjanjiannya dia dengan kita, covenantnya Tuhan dan kita, ini semua janji-janjinya itu pasti. Amin saudara. Dari sisi dia itu udah pasti saudara ya, perjanjiannya sama kita itu udah fix. Dia udah memilih kita, membenarkan kita gitu. Dia dengan kasihnya, dengan darah Kristus. Nah tinggal dari diri kita saudara. Di tengah dunia yang semakin jahat ini, apakah kita bisa tetap yakin akan perjanjian kita dengannya? Masalah, kekhawatiran hidup, kesulitan bisa sementara membuat kita lemah. Namun bila kita kembali mengingat perjanjian yang Allah buat dengan kita, kiranya kita segera bangkit saudara, dan dikuatkan kembali, dan bisa menjalani hidup ini secara sadar, bisa berdampak dengan penuh kepercayaan diri di dalam Dia. Amin saudara. Tentunya kita perlu membuat pilihan-pilihan yang benar saudara, sesuai dengan firman dan ajarannya. Nah saat itulah kita disebut kita hidup di dalam Dia, di dalam kebenarannya. Jadi meskipun kita jatuh di dalam dosa, tapi kalau ketika Tuhan ingatkan kita cepet-cepet bangkit, cepet-cepet ini Tuhan, itu namanya kita sedang bergerak menuju pertumbuhan. Amin saudara. Ya, saat kita hidup di dalam Dia, maka kemenangan demi kemenangan yang akan kita hadapi. Amin saudara. Pertobatan demi pertobatan yang kita alami, yaitu diri kita sendiri, dan juga kita akan melihat orang-orang di sekitar kita. Mereka semua merasakan dampak atau buah dari hidup kita yang benar di hadapan Allah. Sehingga kita bisa membawa influence itu saudara ya, yang diistilahkan Godfidence in influence, dengan keyakinan penuh. Keyakinan kita ada pada Dia, di dalam Dia. Karena kita mendasarkan keyakinan, kepercayaan diri kita akan perjanjian Allah dengan kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa sama-sama saudara. Bapa, kami bersyukur karena Allah semesta alam sudah memilih setiap daripada kami yang ada di sini mau membuat perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Kristus, perjanjian yang tidak akan pernah berubah, bukan seperti dasar-dasar di dunia ini yang fana, yang tidak kekal. Namun kami memiliki perjanjian dengan Engkau Tuhan, sehingga kami dengan yakin, dengan kepercayaan diri bisa berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi kami kekuatan, sehingga kami bisa dengan yakin melangkah mengikuti panggilan-Mu dalam hidup kami Tuhan, membawa dampak
bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kiranya Engkau mampukan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kau curahkan atas hidup setiap kami ya Tuhan. Agar kami senantiasa ingat akan perjanjian itu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau ajak kita untuk nyanyi satu lagu ya. Tahu gak lagu?